Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gue tuh pengen cerita sebenarnya ya. Gue punya Honda Beat Karbu rilisan generasi pertama 2009 ya. Produksi 2008, nomor registrasi 2009. Nah, ini motor kurang lebih kalau 2009 berarti udah 14 tahun ya. 14 tahun. Sejauh ini motor bandel, enak lah dipakainya, cuman karena sempat gue oprek-oprek jadi 130 cc tapi tanggung ya. 130 cc mesinnya doang, karbu masih standar, rocker arm masih standar, noken as masih standar, kirian masih standar, knalpot tuang bobok hasilnya ya begitu-gitu aja gitu. Maksudnya powernya gede tapi nggak kenceng sih. Ya mau sekencang apa sih sebenarnya kita kalau di Jakarta ya, cuman lebih ke kalau di betot gasnya ya kita powerful ya, pengennya seperti itu. Nah, akhirnya gue standarin lagi nih gitu kan. Gue standarin lagi dan hasilnya udah 14 tahun ini motor karburatornya error. Ya udah, wassalam ya yang kayak gitu. Nah, gue juga sempat lihat beberapa review ya gitu. Enaknya diganti apa ya? Ada beberapa merek sebenarnya, kayak misalnya TK Racing, terus ya ada beberapa lah ya. TK Racing, terus juga ada CPO, ada NGO, ada Panom, ada banyak lah, ada Nibi. Nah cuman yang gue cari itu karburatornya untuk pengganti itu ya seri PE ya, PE24. Kenapa? Karena memang ini mesin standar doang gitu. Mesin standar yang lu nggak butuh Venturi gede-gede gitu, kayak masukin karbu PE28 buat apa gitu, cuman ngok doang. Kalau misalnya lu main karbu kecil, lu gedein spuyer itu masih enak gitu kan. Tapi kalau karbunya gede, mau lu turun kayak gimana ya susah gitu, karena memang udara yang masuk tuh jauh lebih besar gitu. Nah ini ini pendapat gue ya. Kalau pendapat yang lain mungkin ada banyak teman-teman yang punya pengalaman, ya nggak apa-apa, kita diskusi aja di sini. Akhirnya karena karbu TK Racing agak-agak langka ya, pas barangnya ada duit gue kagak ada, pas giliran duit gue ada barangnya nggak ada, ya udah berarti emang belum jodoh gitu. Akhirnya gue pilih yang lain. Sempat sih gue mikir apa ya gue main 130 cc lagi ya, mungkin. Tapi kalau gue masukin karbu gede kayak PE28 nya UMA Racing ya kan, atau BRT, bagus sih, apalagi BRT ya, SF28 nya itu reviewnya tuh oke lah gitu. Cuman buat apa? Mesin gue juga bukan buat trek-trekan gimana, masih mesin daily yang dipakai harian, macet-macetan, stop and go. Jadi kayaknya kurang wise kalau gue nantemin karbu yang gede. Akhirnya setelah dipikir-pikir, gue dengan mesin standar 108 cc atau 110 cc ini mungkin bakal gue pakai beberapa bulan ke depan. Tapi kalau misalnya gue mau bore up ke 130 cc, gue nggak perlu beli lagi nih gitu kan karbunya. Akhirnya gue pikir, wah ya udahlah, gue nemuin satu reviewnya dari Bang Pedro Simister ya, thank you banget, reviewnya berguna.
Akhirnya gue beli ini CPO ini. Kalau dari reviewnya dia oke gitu. Kalau Bang Pedro bilang ini masih satu pabrikan di Taiwan sama si TK Racing. Bang Pedro nggak bilang Taiwan, tapi masih satu pabrikan sama TK Racing. Tapi umumnya barang-barang seperti ini Taiwan itu emang banyak produksinya ya. Jadi barangnya apa, tinggal dikasih mereknya apa, dan memang industri mereka ya produknya bagus-bagus gitu. Nah, gue ketemu review ini CPO Cool Power, akhirnya gue DM lah IG-nya si Cool Power, gue tanya di mana, ada nggak offline store-nya? Ada di zona motor di depan Danau Citra Raya Cikupa. Wah, deket dari rumah gue nih, ya kan? Soalnya kalau misalnya lu lihat di Tokped atau di mana gitu ya, itu gue belanja di Tokped sih. Itu belum ada official store sama sekali gitu. Jadi aduh, males banget gitu. Walaupun gue yakin itu barang asli ya, cuman ya nama juga ini ya, barang yang emang kita pengen dapetin keasliannya. Udah deh, gue pengen ngobrol-ngobrol sama sellernya juga gitu. Jadinya datanglah gue ke zona motor hari ini, ditemen sama anak istri gue. Setelah gue pikir-pikir, awalnya memang gue nyari PE24, tapi setelah gue pikir-pikir PE26 oke juga sih gitu kan. Ini sebenarnya buying by accident, karena stoknya PE24 CPO itu habis. Kalau mau nunggu besok. Wah, kalau misalnya besok harus buru-buru dipasang nih gitu kan. Ya udah, gue akhirnya beli yang PE26 dengan pertimbangan kalau ini gue pasang di mesin standar hasilnya masih oke, nggak terlalu besar. Kalau misalnya gue upgrade ke 130, karbu ini masih bisa mengakomodir. Nih ya teman-teman, lihat ya, CPO PE26. Jadi buat teman-teman yang emang mau upgrade mesin ya, itu sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan lu lihat, wah nggak keren nih kalau nggak pakai PE28 atau pakai PWK gitu. Mesin lu berapa cc, powernya kayak gimana, oprekannya sejauh mana, dipakainya buat apa, itu kan semua harus dilihat dari kebutuhan lo. Kalau misalnya katakanlah lu motor standar beat gitulah ya, karena emang gue pakai beat, terus lu tanemin PWK PWK lah ya, atau misalnya PE28 punyanya UMA atau punya BRT. Wow, itu kan keren banget tuh. Secara dalaman udah PWK inside ya, dalamannya PWK maksudnya, spoiler ya, nozzle-nya itu PWK. Nah, cuman buat apa gitu loh ya, yang ada malah boros doang, powernya kagak ada gitu. Sayang, lebih baik lu sesuaikan dengan kebutuhan lu. Ya udah, dari situ baru lu bakal tahu seperti apa lu beli barang-barangnya. Contoh misalnya, kenapa gue beli ini PE26, kayak yang tadi gue bilang, kalau ini dipasang di mesin standar ini nggak terlalu gede venturinya ya, masih tipis-tipis lah sama PE24 gitu ya. Plus ini ada power jetnya gitu, ada power jetnya. Terus kalau misalnya gue mainin spoiler kecil itu masih enak dapatnya. Kalau misalnya nanti suatu saat gue upgrade ke 130 cc, gue tinggal mainin spoiler yang lebih gede gitu. Jadi powernya tuh yang didapat optimal, bukan ngok-ngokan kayak gitu, enggak gitu ya. Oke, langsung aja kita bongkar aja. Udah hampir 10 menit gue ngoceh ya, belum dibuka-buka juga. Ada apa sih di dalamnya?
Ini kita dapat 2 selang pembuangan bensin sama ini selang pembuangan bensin ya, yang palanya begini. Sama ini selang apa ya? Kalau dibilang selang bensin ini kependekan. Soalnya gue pakai bit. Mungkin ini selang pernapasan kali ya. Nggak tahu lah, kita singkirin aja. Terus dapat juga intake manifold. Ini bagus loh bahannya, guys. Ini berat, kokoh banget. Tapi ini nggak akan kepake karena gue pakai bit. Ya, kalau misalnya lo motornya motor batangan, mungkin lo kepake kayak misalnya Ninja, Air-King, ini bakal kepake. Tapi karena gue pakai motor bit ini nggak. Jadi gue singkirin aja. Susah ya. Oke, ini ada karbunya. Singkirin dulu deh. Nah, udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, udah kosong semua. Oke, selain dapat selang, dapat intake, ini juga ada dapat jarum skep. Ini bentar ya. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan kodenya ya, tapi ini jarum cadangan. Terus juga ada apa namanya, ada power jet, ada pilot jet sama main jet. Kita lihat di sini ukuran berapa. Oke, ini ukuran 125. Yang ini ukuran 122. Sekarang kita lihat pilot jetnya. Ya. Ini tuh ukuran 38. Kelihatan nggak ya? 38. Jadi kurang lebih itu yang kita dapat kalau misalnya beli si CPO. Nah, oke. Sekarang kita bahas aja ya. Benar sih kata si Bang Pedro si Mister. Secara tampilan ya, secara luarnya itu emang mirip banget sama TK Racing ya. Ini karet, ini metal, finishingnya warna abu-abu, black grey gitulah. Ini CNC ya, putaran langsamnya CNC.
ya. Terus juga di sini ada PE26 CPO P-Racing. Ini cuknya, gue suka karbu-karbu yang seperti ini ya, yang cuknya udah model tuas, bukan lagi manual macam orinya NSR ya, atau macam BRT itu bagus, tapi gue kurang suka modelnya ya. Ini buat bensin. Oke, sekarang kita bahas aja. Ini gue nggak bongkar ya, karena emang gue nggak punya kuncinya guys. Sebenarnya kalau yang ini sih bisa pakai kunci L ya, cuman untuk dalam-dalamnya gue nggak ada obeng minus buat buka spuyer, jadi ya udah lupakan aja. Nah, cuman kalau untuk PE26-nya si CPO ini, itu kan tadi kita udah bahas nih. Ada pilot jet ukuran 38. Sebenarnya pilot jet mereka dapat ukuran 35 dan 38. Kalau main jetnya itu dapat ukuran 118, 122 sama 125 ya, gitu kurang lebih. Jadi yang di dalam sini ada pilot jet 35 sama main jetnya 118 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa gue tertarik banget sama si CPO PE28 ini, 26. Pertama, cuknya rapih gitu ya. Kalau ngeliat PE kayak gini tuh jadinya rapih. Yang kedua, teman-teman mungkin kalau misalnya pilih karbu, kalau misalnya kita ngeliat ya, BRT, UMA Racing, TK Racing, wah itu ininya nih, yang mengarah ke Venturinya ya, velocity-nya itu dibuatnya Superflow ya, Superflow. Jadi dari sini ada daging lagi nih ke sini gitu. Kalau ini bentuknya itu sama persis seperti orinya PE ya. Dia ya udah, ini mah tipis-tipis aja kayak gini nih, tipis ya. Kayak gini tipis. Ini juga sama nih tipis. Tapi di sini tuh ada ada cekungan ya. Jadi gua sebagai calon pengguna karbu ini untuk harian, gua akan lebih memilih ini dibanding kalau gua pakai yang Superflow. Mau yang TK Racing, mau yang UMA Racing, ataupun BRT, ataupun sejenisnya ya. Biar nggak bingung, yang moncongnya itu seperti PWK, itu Superflow. Kalau aslinya PE ya begini gitu. Kenapa gue pilih yang seperti ini? Karena untuk harian yang lo tracknya juga, apalagi di Jakarta, stop and go ya, bentar-bentar ngerem, yang lo butuhkan hanya akselerasi dan power. Oke? Jadi lo tuh nggak butuh pasokan udara yang secara streamline itu sangat-sangat flow-nya itu tanpa halangan. Ibaratnya kayak karbu PWK atau PE yang Superflow, itu kan benar-benar ketika udara masuk lewat sini, lewat lubang Venturi ya, dia tidak ketahan sama sekali oleh benturan-benturan di sini nih, di bibir-bibirnya ini ya, gitu. Otomatis yang seperti itu ya, pasokan udara yang masuk itu deras, terus juga tekanan tinggi, dan butuh bahan bakar yang deras juga. Karakter yang kayak gitu itu cocok banget kalau misalnya mesin lu yang lu pakai bukan mesin-mesin stop and go gitu, mesin yang emang perputaran itu keras. Ini sok taunya gue aja ya, kita discuss aja. Kalau ada yang lebih ngerti daripada gue,
Silahkan komen. Ini sok taunya gue aja ya, versi gue gitu. Gue meyakini seperti itu. Nah, tapi kenapa gue pilih yang ini? Yang secara dalaman venturinya ini, venturi itu yang di sini. Ya, bibirnya ini gue pilih yang modelan asli PE. Artinya di sini dia sama ya seperti luarnya, bukan kayak PWK. Di sini dia akan membentur sini. Kenapa? Karena untuk harian yang begini justru lebih asik. Lu nggak butuh ibaratnya udara yang masuk begitu derasnya, tapi masih kebentur dan ada turbulence di sini ya. Karena bakal kebentur nih di sini nih, bibir-bibir sini nih. Jadi yang masuk pun itu sesuai sama karakter mesin harian. Gitu. Gue ngelihatnya justru ini lebih asik gitu. Tapi nggak tahu, nanti tunggu hasilnya kalau dipasang aja. Kayak gitu cuy. Ya. Plus yang gue suka di sini adalah lihat di sini. Nah, ada lubang, ada power jet cuy. Cuman kalau di sini power jetnya itu bentar, ini power jet apa air jet ya? Kalau air jet kan setahu gue di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin power jet kali ya. Power jet ya namanya. Ini ada power jet. Tapi power jet ini nggak dilengkapin sama spuyer gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Toh gue yakin ini kerjanya bagus. Kenapa gue butuh ini? Kalau misalnya motor ini gue pakai stop and go di Jakarta atau dimanapun daerah-daerah yang padat lalu lintasnya, kebutuhan pasokan udara dan bahan bakar, terutama udara, itu yang masuk tuh nggak langsung gimana-gimana gede gitu, enggak, karena bakal kebentur sama ini, ada turbulence nih di sini nih, ya, gitu. Jadi untuk perputaran mesin yang rendah dan menengah itu masih cukup lah. Tapi ketika lu butuh pasokan bahan bakar, karburasinya itu untuk putaran tinggi, ini yang bakal nolong nantinya nih, power jet ini. Gue suka nih yang kayak gini, ya, gue suka. Beda halnya kalau misalnya motor gue itu udah 130 cc yang kompresi tinggi ya, terus juga main klep gede ya, terus pokoknya canggih lah, emang motor kenceng gitu. Mungkin gue gak akan pilih karbu dengan moncong seperti ini ya. Gue bakal pilih yang Superflow, atau gue bakal pilih yang PWK sekalian gitu ya, seperti itu. Tapi ya balik lagi, itu kan selera ya, sesuaikan sama kebutuhan masing-masing aja gitu. Coba kita bongkar deh skepnya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan apa-apa karbu gede tuh otomatis jaminan kencang, ya kagak lah, enggak juga. Kalau misalnya ibaratnya lu makan, kalau kebutuhan lu hanya 1 piring, kenapa harus lu isi 10 piring? Ya enggak? Boro-boro bisa bangun, tepar iya. Itu mesin juga sama seperti itu. Kalau emang kapasitasnya kabut bahan bakar yang masuk itu sekian debitnya, ya buat apa lu tambahin gitu loh ya. Kan mesin juga ada batas toleransi, kira-kira nih yang optimal debit bahan bakarnya sebanyak apa, udaranya kayak gimana, pasokannya kayak gitu. Jadi nggak yang serba gede nih ya kan, terus motor kencang, ya enggak lah gitu. Ini ini karet, ini metal ya, bagus kok, gue suka nih daripada beli karbu yang 90 ribuan.
Ini PR-nya lumayan kayaknya sih ketika ini dipasang ini cukup terasa ya. Nggak seenteng karbu Honda Beat original. Ini ring buat ini. Nah, sekarang kita keluarin skepnya. Oh ya, buat teman-teman yang bingung ya, misalnya beli karbu nih, skepnya yang depan yang mana? Ingat, skep kalau dari posisi depan yang ini ada cekungannya, yang belakang biar rata ya. Kenapa? Karena udara akan masuk ke sini, deng lewat ini ya. Nozzle udara bakal bensin itu akan ketarik lewat nozzle, gabung di sini, dijepit lagi di sini, jadilah kabut. Ini bahannya enak loh, hard chrome, berat, mantep gitu, mantep. Gue nggak tahu nih kodenya apa, skepnya. Tapi kalau skepnya sih kodenya ini ya. Ini ada lambang kain 30 2 UC, nggak tahu nih apa nih. Tapi kalau jarum skepnya gue nggak tahu nih gedean yang mana ya, karena kan karakternya beda-beda nih ya, karakternya beda-beda. Kalau gue buat harian 4 tak apalagi, pilihlah jarum yang dari sininya gendut, tirusnya di bawah. Kalau misalnya lu yang emang gila tarik-tarikan, pilihlah yang di sini gendut sedikit langsung tirus ke bawah gitu. Ini bagus loh, hard chrome ya. Nah, rencananya nanti gue pakai apa? Gue pakai harian dengan filter udara masih terpasang ya. Itu aja, karena karbu original gue udah error. Bang, kenapa bang filternya dipasang? Emang nggak mau open filter aja? Gini, kita itu hidup di jalanan yang motor itu dipakai buat kerja ya. Jadi ketika lu mobilitas lu tinggi, otomatis kotoran itu kehisap juga masuk ke lubang venturi. Oke. Kalau lu pasang filter ya, kotoran itu di situ. Akhirnya apa? Karbu lu awet, skep lu awet, kagak baret-baret, mesin lu juga awet gitu. Tapi kalau misalnya lu open filter, lu pakai buat harian, itu namanya bunuh diri ya. Kerikil-kerikil tuh halus, itu lu masuk, skepnya baret, belum lagi silindernya boringnya. Waduh, kalau lu doyan belanja ya itu nggak apa-apa kalau lu mau ngerusak mesin. Tapi kalau buat harian kayak gitu janganlah ya. Tapi kalau lu buat balapan ya mungkin itu jauh lebih baik gitu. Oke. Ini juga tebel nih ya. Besok mau gue taruh bengkel motor gue udah bilang sama mekanik tolong dipasangin, karena gue rasa spoiler bawaan karbu ini terlalu gede. Jadi gue minta dia untuk pasang yang kecil-kecil aja, yang penting tenaga optimal. Oh iya, ini penting kalau lu punya bengkel langganan ya. Kalau lu mau pasang karbu, pastiin mereka punya stok spoiler banyak ya. Kalau karbu yang umum dipakai, lu mau kebut-kebutan atau mau tingkatin performa atau apa, pilihlah PE atau PWK ya. Dua itu udah umum lah, apalagi PE banyak banget nih spoilernya, gampang nyarinya, gampang setting karena gampang spoilernya gitu. Kalau PWK ya banyak juga gitu kan gitu. Cuman kan yang pakai PWK orang-orang tertentu aja yang emang itu kan lebih boros ya gitu, karena ada power jetnya ya. Itu aja sih. Ya udah itu aja. Besok gue mau taruh bengkel motornya, semoga
karbu ini mengawali dari restorasi Restomod ya, motor Honda Beat gue yang usianya udah 14 tahun. Thank you guys, selamat menjalankan aktivitas, selamat berpuasa ya, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.